Ini adalah semua warna yang ada di Minecraft. Dan di video kali ini, gue akan membuat biome yang terbuat dari seluruh warna yang ada di Minecraft. Seperti biome hijau ini, yang terbuat dari full emerald block, yang dulu pernah gue bikin di video short, dan membutuhkan lebih dari 13.418 emerald block untuk dibangun. Atau rumah di biome merah ini yang terbuat dari full TNT, atau golden temple yang terbuat dari full solid block di biome kuning ini. Dan masih banyak lagi biome lainnya yang akan gue buat satu persatu sepanjang video ini, dimulai dari kosong. Ya, jadi gue lagi ada di tengah lautan dan ya belum gue bikin sama sekali biome-nya. Pertama, gue akan membuat outline lingkaran berdiameter 150 blok menggunakan black concrete ini. Dan ngebuat lingkaran di Minecraft nggak segampang yang kalian kira. Karena di Minecraft semua bloknya berbentuk kotak. Bahkan rumput ini bentuk dasarnya tersusun dari pixel kotak. Itulah kenapa bentar, kok perhitungan gue nggak ketemu ya? Yo, gue baru aja diselamatin sama totem gue. Kalau mati, ya udah kelar series ini. Bubar videonya. Jadi, setelah mengganti totem, gue lanjut lagi buat ngebenerin lingkaran yang nggak bulat. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lah, 2, 3, 4. Lah, oh, nah di sini nih yang salah nih. Nah, ini harusnya 2 tuh di situ. Oke, bentar. Dan akhirnya lingkaran berdiameter 150 bloknya udah jadi. Jadi itu dia lingkarannya. Sekarang gue akan membagi lingkaran ini menjadi 16 bagian. Dan setelah itu gue akan membuat biomnya satu persatu yang akan terbuat dari setiap warna yang ada di Minecraft. Awalnya, ngebuat outline hitam ini emang kelihatan mudah kalau cuma bikin garis lurus doang. Dan setelah membaginya jadi 8 bagian, tapi kayak gimana caranya gue ngebagi lingkaran ini jadi 8 bagian lagi? Kayak kan garisnya nggak lurus. Jadi caranya adalah, pertama, gue bikin desain model dulu di creative mode. Selanjutnya, gue tinggal ngikutin aja sesuai pola yang ada. Dan ngikutin pola yang sama sampai lingkaran ini udah terbagi menjadi 16 bagian. Sebelum gue melihat hasilnya, udah lurus atau belum, gue bakal ngerapiin pinggiran garisnya dulu biar outline-nya nggak terlalu lebar. Dan akhirnya gue udah selesai ngebuat lingkarannya dengan tepat. Ya baru lingkarannya aja. Total bakal ada 16 biome yang akan terbuat dari setiap warna yang ada di Minecraft. Jadi langsung aja ke biome pertama, yaitu adalah warna hijau muda. Jadi gue akan membuat biome hijau mudanya di sebelah sini. Dan kenapa ada creeper warna hijau juga di sana? Kalau gue terbang tidak jauh dari lingkaran tadi, kita akan melihat Emerald Farm yang bisa menghasilkan unlimited emerald. Tapi kita nggak perlu ngaktifin farm ini, soalnya gue masih punya sisa emerald. Jadi dulu gue udah pernah membuat kastil yang terbuat dari full emerald block. Nah lumayan nih, masih ada 2 shulker box. Tapi 2 shulker box belum cukup sih sebenarnya buat bikin emerald biome. Jadi, gue pun pergi ke tempat dimana gue menyimpan semua emerald block yang gue punya. Dan ini dia tempat rahasia dimana gue menyimpan semua emerald yang gue punya. Ya sebenarnya udah nggak rahasia lagi sih. Kan kalian udah tahu barusan. Wait, kok gelap ya? Bentar gue ganti shader dulu. Jadi, ini adalah piramida raksasa yang dulu udah pernah gue buat di series hardcore ini. Ya nggak jauh beda sih sama Desert Temple Vanilla, cuma lebih gede aja. Dan di dalam sarkofagus mumi ini berisi emerald block tak terbatas.
Nah, lihat nih, chestnya full semua nih sama emerald. Kita ambil beberapa aja nih dari shulker box. Hal pertama yang gue lakuin adalah membuat base-nya terlebih dulu dari full emerald block. Ya, jadi ini base-nya udah jadi. Dan karena shader ini, bloknya terlihat shiny banget. Set, gila, kayak ray tracing ini. Kayak licin banget ini emerald. Kayak abis dipel anjir. Oke, gue bakal bikin layoutnya dulu. Jadi, gue akan membuat kastil yang terbuat dari full emerald. Bentar, gue bikin beberapa base buat towernya. Itu dia kastilnya. Dan sekarang gue akan tinggiin towernya. Ini tower ke-1. Ini tower kedua. Bentar, udah malam. Mau bobo dulu. Ya aslinya kalau nggak gue cut, gue banyak banget tidur sih di setiap video ini. Oke, jadi ini hari pas project sebelumnya selesai di record. Dan setelah video ini selesai, gue akan berada di hari 5614. Ya kebayang kan lamanya bikin build ini doang. Dan sambil nungguin gue nge-build, kalian bisa nyoba Mini World Royale yang udah officially bisa main bareng se-Asia Tenggara. Ada mode baru, Savage Knight, yang unik dan belum pernah ada sebelumnya. Oke, udah ngelutnya. Sekarang saatnya, sini, maju lu semua. Yoi, gue emang jago banget kalau main game tembak-tembakan kayak gini. Kalian juga bisa ajak teman kalian ke Dream Island. Nih, kenapa dia nggak jalan sendiri ya? Dia kan juga punya kaki. Oke, jadi gue bakal nyoba roller coaster yang seru banget ini. Dan kalian juga bisa boncengan berduaan sama teman kalian. Dan masih ada belasan mode lainnya yang bisa kalian coba. Untuk player baru, kalian bisa mendapatkan skin kucing UIAI. Ya, unik banget. Dan tentunya masih banyak hadiah gratis lainnya yang bisa kalian dapatkan. Gak perlu khawatir dengan spek HP kalian, karena game ini ringan banget dan bisa dimainkan di seluruh device karena grafiknya yang lucu dan tentunya skinnya juga keren-keren. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan kode redeem yang tertera pada layar dan dapatkanlah hadiah spesial dan download Mini World Royale sekarang juga di App Store dan juga Play Store. Dan sampai jumpa di Mini World Royale. Oh, udah pagi. Sekarang saatnya time lapse. Oke, jadi ini bangunan utama udah selesai. Sekarang gue tinggal ngasih kaca warna hijau muda buat jadi jendelanya. Dan untuk membuat kaca berwarna hijau muda, kita akan membutuhkan pewarna hijau dan juga kaca yang kemudian di crafting dan berubah menjadi lime stained glass. Oke, pertama gue kumpulin dulu kaktusnya buat jadi pewarna hijaunya. Oke, segini harusnya udah cukup. Dan harusnya kalau gue crafting, yap. Apa pakai crafting table ya? Dan ya gue pura-pura doang kok. Masa player Minecraft hardcore nggak tahu kalau kaktus harus dibakar biar jadi pewarna hijau? YouTuber bang. Oke, udah mateng. Bentar gue campur dulu. Dan tinggal kita campur aja sama kaca. Gimana ya? Bentar. Ya gue tahu kok. Gue kan player hardcore. Nah, gini doang mah nggak susah. Gue pun kembali lagi ke bayam hijau muda dan memasang semua jendelanya pada kastil emerald. Dan karena gue masih punya banyak emerald, jadi gue juga bikin pohon yang terbuat dari full emerald block. Dan akhirnya, ya itu dia. Bentar, pohonnya ngalangin. Dan itu dia akhirnya. Wait, bagus pagi nggak sih biar terang? Dan itu dia, satu biome udah jadi. Ya itu baru satu. Bayangin masih 15 biome lagi. Terus beda-beda warna lagi. Ya lanjut nguli. Next, biome yang akan kita buat adalah hijau. Ya hijau lagi, tapi nggak sama hijaunya. Jadi ini adalah biome lime green. Dan ini adalah hijau. Nah gue tahu nih base-nya bagusnya pakai apa. Kita pergi ke portal ini dulu.
Yo, Guardian bakar. Terus kita terbang ke sini dan gak jauh dari sana kita akan melihat gua mengubah Nether menjadi overworld. Ya ini gelap banget ya pakai shader ini. Percuma gue bikin overworld di sini. Vibes nerakanya masih berasa gitu. Oke, ini blok hijau yang gue butuhin. Kita nggak usah banyak-banyak, cukup satu. Dan kalau kita kasih bone meal, bentar sekali lagi. Dan kalau kita kasih bone meal, nah ini nanti jadi base hijaunya nih. Nah, tinggal digini-gini aja, nanti dia bakal tumbuh sendiri. Gue pun kembali ke lingkaran dan menaruh dirt block sebagai base untuk mouse blocknya. Oke, itu dia base dirt blocknya. Sekarang tinggal kita lah, mana anjir mouse blocknya? Kayaknya gue lupa ambil tadi. Masih ketinggalan di sana. Nah kan, kayak ada aja gitu orang lupa. Mau nge-build tapi nggak diambil lagi bloknya. Sekarang tinggal taruh aja beberapa mouse blocknya dan tinggal kita giniin aja. Bentar, gue potong dikit nih biar nggak terlalu lebat. Sama ini nggak boleh nih. Ada warna pink-pink gini. Pokoknya di sini cuma boleh blok warna hijau. Dan base hijaunya udah jadi. Bentar deh, kayaknya ada yang ketinggalan tuh satu. Tuh kelihatan kan bedanya hijau yang ini sama yang satunya. Biome warna kedua ini belum selesai karena gue akan menambahkan bangunan. Oke, kayaknya kita harus bikin standarisasi nih biar setiap biome-nya nanti bagus. Aturan ke-1, gue harus membuat base-nya sesuai dengan warna biome. Aturan kedua, gue harus membuat bangunan dengan desain yang unik di setiap warna biome. Aturan ketiga, sebagai pelengkap, gue harus membuat dekorasi menggunakan warna blok yang sesuai. Contohnya kayak pohon emerald ini di biome hijau muda. Gue pergi ke nether portal berukuran normal ini. Terbang sedikit ke arah sini. Kemudian kita masuk ke portal lagi untuk menuju ke unlimited super farm. Yang perlu gue lakukan adalah tinggal taruh aja blok. Pencet blok ini buat start farmnya. Dan gue pun mendapatkan unlimited green concrete powder. Ya pokoknya farm ini buat farming semua blok apapun lah di Minecraft yang punya gravitasi. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, semua bloknya akan otomatis terkolek menggunakan hopper di Minecraft ini. Tapi kalau gue build pakai concrete powder, maka bloknya akan jatuh. Ya karena itu maka gue juga punya automatic concrete maker farm yang bakal gue jelasin cara kerjanya. Tinggal switch lever ini buat nyalain TNT duper dan tinggal kita spam aja. Ya dia kalau terlalu cepat. Ini kenapa nggak hancur ya bloknya? Ini kok stuck ya? Dan setelah mengumpulkan semua bloknya di dalam shulker box, gue pun kembali ke biome warna-warni. Ya itu normal sih kalau di world gue. Ya naganya emang freeze gini. Jadi gue pun naruh bloknya satu persatu buat ngebikin modern house. Ya gue biasanya nge-build style medieval, vanilla, atau candi batu gitu sih biasanya. Oke, jadi ini tangganya buat naik ke lantai 2. Dan gue kasih penerangan biar nggak ada mob yang spawn. Ya torchnya emang nggak hijau sih. Ya pengecualian lah ya. Biarin aja. Nah udah kan, gak kelihatan torchnya juga. Dan untuk finishing, gue akan tutup seluruh modern house ini pakai stained glass hijau. Jadi daripada ngumpulin kaktus secara manual, gue pun membuat automatic cactus farm yang akan gue jelaskan cara kerjanya. Simple banget. Ketika kaktusnya tumbuh, maka kaktusnya akan otomatis terpotong, kemudian terbawa air dan masuk ke collecting system. Dan gak ada batasan seberapa tinggi gue bisa bikin farm ini. Semakin tinggi, maka akan semakin banyak hasil dari farmnya. Dan gak hanya sekedar farm, tapi gue malah membuat gedung pencakar langit yang hampir menyentuh awan. Kemudian gue bikin glass, dan gue ubah glassnya jadi kaca yang lebih tipis. Dan itu dia modern house yang terbuat full dari warna hijau. Gimana kalau
Enggak sih, ini nggak bagus. I mean, nggak harus gede kan dekorasinya. Biome berwarna yang akan gue buat selanjutnya adalah cyan atau warna biru cerah dengan nada hijau. Apa bahasa Indonesia ya? Biru muda kehijauan. Atau kalau anak fashion bisa juga turkis muda. Enggak sih, itu istilah yang gak wajar. Apa ya? Tosca. Enggak sih, agak beda warna Tosca itu. Coba ini pakar pengamat warna mungkin bisa jelasin ya di kolom komentar. Gue nyebutnya cyan aja. Cyan. Ya, apapun itu lah. Jadi, untuk membuat warna ini, gue udah punya warna hijau. Tinggal dicampur sama biru. Dan ini pewarna cyan. Ambil gravel. Kita crafting. Dan taruh di automatic duper farm. Lalu, gue kembali ke biome warna-warni dan membuat base-nya. Dan itu dia base-nya, udah jadi. Ya, warnanya kayak lautan sih ya. Untuk bangunannya, apakah ada yang tahu struktur apa di Minecraft yang berwarna cyan dan terletak di bawah air? Ya, yaitu adalah Ocean Monument yang tepat terletak di belakang gua. Ya udah, gak warna aslinya sih. Soalnya dulu udah pernah gue transformasi jadi Nether. Ya emang unik sih kadang build gue. Tadi Nether diubah jadi Overworld, sekarang Overworld diubah jadi Nether. Dan untungnya kebetulan ada pohon yang warnanya sesuai sama warna biome yang mau gue buat. Dan di dalam Ocean Monument ini terdapat Guardian Farm, yang kalau kita pergi ke Nether, kita akan mendapatkan Prismarine. Dan dari Prismarine bisa kita crafting menjadi Prismarine Block. Oke, jadi gue bakal bikin Ocean Monument di sini. Cuman agak dikecilin dikit ukurannya, jadi mini. Ya karena nggak muat. Jadi gue perlu menaruh bloknya satu persatu untuk membuat miniatur dari Ocean Monument. Oke, udah hampir kelar ya. Tinggal gue kasih beberapa detail di sini. Kayaknya bagusan si lantern. Yaitu pintu masuk kecil. Dan buat dekorasi, gue bakal ngambil beberapa tumbuhan ini. Kita tanam di sini pohonnya. Bentar, nih warna orange-nya gak boleh nih ada di sini. Dan untuk finishing akhir, gue menambahkan beberapa tumbuhan lagi. Dan itu dia 3 biome udah jadi. Ya belum juga dapat 1/4 sih. Selanjutnya, biar nggak bolak-balik, gue akan mengumpulkan seluruh variasi pewarna terlebih dulu. Oke, kita udah punya 3 ini ya. Oke, kita butuh bunga biru ini. Birunya kita campur putih nih sama bone meal dan jadi biru muda. Terus, nah ini ada bunga merah. Oke, merah. Terus merah sama biru, ungu. Oke, merah sama putih, pink. Pink sama ungu, magenta. Merah, kuning, oranye. Terus kita terbang ya, terbang jauh sampai kita nemu hutan. Nah ini bisa jadi warna coklat nih. Nah terus di bawah air, kayak gue agak nggak tega sih, tapi kayak haya. Ya bentar, sorry, butuh satu lagi. Lalu gue membuat warna abu-abu, kemudian abu-abu muda. Setelah itu, gue pergi ke Duper Farm untuk menduplikasi semua bloknya. Enak ya punya farm gini, tinggal diem-diem doang dapat blok. Untuk biome selanjutnya, karena temanya adalah biru muda, gue akan membuat ice biome dan kastil yang terbuat dari es. Langsung aja gue taruh concrete powdernya. Karena kalau kena air, concrete powdernya akan otomatis berubah menjadi solid concrete. Ya intinya gue nggak usah ribet-ribet pakai mesin ini. Kemudian gue berpetualang jauh untuk mencari Frozen Ocean. Dengerin nih, kayak satisfying banget nih suara mati ini. Oke, gue bakal motong gunung ini. Setelah memotong full satu gunung es, gue pun kembali ke biome warna-warni dan membuat kastil dari es. Yaitu benteng luarnya,
Dan kemudian gue lanjut membuat bangunan utamanya. Gue juga mengganti lantai dasar dari kastilnya pakai es, supaya semua bangunannya full terbuat dari es. Dan untuk dekorasi, gue membuat beberapa ice pipe. Oke, hampir kelar. Tinggal gue bikin aja nih jalanan es. Gue tahu nih ada satu lagi yang bisa gue tambahin, yaitu gue akan nambahin itu ngapain mereka spawn di sana? Iyo, kena satu. Oke, kurang ke atas. Oke, kurang dikit lagi. Oh. Nah. Yuk, sumpah itu lamanya kebal, bro. Sampai mana tadi? Oh iya, yaitu gue akan nambahin api biru. Gue pun pergi ke Nether. Ini kenapa sih semua mob suka cari ribut sama gue? Kemudian gue kembali lagi ke biome warna-warni dan menaruh soul sand-nya. Keren coy, nggak meleleh esnya. Akhirnya gue sudah menyelesaikan 25% dari build-nya. Ya, masih 12 warna lagi berarti. Jadi langsung aja ke warna selanjutnya, yaitu biome berwarna biru. Seperti biasa, gue membuat base dasar dari biome-nya menggunakan full warna biru. Dan bangunan yang gue buat juga akan memiliki tema yang sama kayak biome hijau, yaitu adalah modern house. Gue membuat bentuk rumahnya gak terlalu rumit, yang terdiri dari 3 lantai. Gue juga menambahkan kolam renang pada rumah ini. Kemudian rumahnya udah hampir jadi. Tapi tentunya gue butuh kaca buat nutup rumah ini dan juga kolam renangnya. Jadi gue pun terbang ribuan blok untuk menuju ke Flower Farm yang bikin PC gue hampir meledak di video sebelumnya. Oke, ini lihat inventory gue, udah gue fullin pakai bunga biru. Ya untungnya masih jalan sih PC gue. Kemudian gue mengubahnya jadi kaca dan memasang kacanya. Gak lupa juga gue masang kaca untuk jadi air di kolam renangnya. Dan kemudian gue juga membuat pohon kelapa biru ini. Ya, biar nggak tahu, biar kayak bagus aja gitu pohon kelapa biru. Dan setelah finishing, gue membuat, nah kok jelek ya pakai blok. Kayaknya bagus full glass aja. Dan itu dia biome warna biru. Ya jujur gue lebih suka sama biome biru ini sih ketimbang rumah hijau itu di sana tuh. Dan setelah itu gue melanjutkan membuat biome selanjutnya. Bentar, ini ungu kan ya? Kok mirip magenta ya? Gak sama sih, tapi kayak hampir mirip. Jadi khusus biome warna ungu ini gue akan membuat base-nya dari blok amethyst. Tapi sebenarnya ada masalah, karena amethyst spawn randomly jauh di bawah tanah. Jadi lumayan susah buat nyarinya. Tapi gue punya ide. Bentar, gue mau bikin potion dulu. Oke, untung gue punya wortel. Kita taruh bentar. Ya kita tunggu dulu bentar. Oh udah jadi. Terus kita campur redstone biar durasinya makin lama. Oke, udah jadi. Jadi, strategi gue adalah menggunakan night vision ini untuk mencari amethyst di dasar laut. Ntar, nih lebih kelihatan kalau matiin shader. Oke, coba kita cari ke laut yang dalam. Mana ya? Dia kayak lingkaran gitu di bawah air. Mana? Kok nggak ada di sebelah sini? Kayaknya gue harus cari laut yang lebih dalam lagi. Di dekat biome warna-warni gue kayaknya lumayan dalam sih. Oke, itu biome-nya. Harusnya ada nih di sekitar sini. Nah, ini kah? Kayak bulat gitu. Amethyst biasanya spawn dalam bentuk seperti bola. Nah, ini yang kita cari dari tadi. Dengerin nih, suara gua ngancurin bloknya.
Kok mati lampu ya? Oke, ini yang gue dapet. Masih kurang sih, biasanya butuh 2 baris buat dibikin jadi basic. Jadi, gue pun pergi lagi untuk mencari 1 bola ametis lagi. Oh, bisa. Ini apa lagi nih tiba-tiba ada creeper di sini? Sumpah, gue nggak naruh creeper di sini tadi. Asli dia spawn sendiri, bro. Setelah mendapatkan ametis, gue pun pergi kembali ke biome warna-warni. Jadi itu dia base-nya yang terbuat dari full ametis berwarna ungu. Dan untuk bangunannya, gue juga akan menggunakan blok ungu. Jadi, gue pun pergi ke the end. Ini mana sound effect-nya? The end. Yoi, gila sinematik banget. Jadi, gue pun menghancurkan dan mengumpulkan bloknya satu persatu. Sebelumnya, gue udah pernah colongin bloknya. Ya, jadi kecil gini NCT-nya. Gue pun kembali ke biome warna-warni dan membuat NCT-nya di sana. Ya, dulu sebelumnya gue udah pernah juga sih membuat kota DN di Overworld di video yang ini. Jadi jangan lupa nonton video gue yang lainnya juga. Ya, jangan sekarang, setelah video ini kelar lah. Jangan ngancurin rata-rata durasi tonton video gue. Please, tonton video ini sampai habis. Dan itu dia NCT lainnya yang gue buat di Overworld. Tentunya full warna ungu. Ya sebenarnya agak aneh sih NCT cuma ungu doang. Dan untuk jendelanya, tentunya gue juga bakal pakai kaca ungu. Dan untungnya di Minecraft juga ada tumbuhan berwarna ungu. Bentar, kan dia nggak bisa tumbuh kalau nggak di endstone. Jadi paling kita tutup aja. Dan itu dia biome warna ungu. Ya sejauh ini build yang paling vanilla. Ya, video kali ini berasa panjang banget. Nggak kayak video gue yang lainnya. Di menit segini aja belum sampai 50% buildnya. Jadi langsung aja ke warna selanjutnya, yaitu warna magenta. Atau bahasa Indonesianya ungu kemerahan yang kuat. Apalah ini? Kayak magenta aja kan udah simple gitu. Ini pink tapi mencolok gitu. Pink bikin sakit mata. Oke speedrun, seperti biasanya gue membuat base sesuai warna biomnya. Kemudian gue membuat base untuk bangunan di bagian biome ini, meninggikan 1 tower dan membuat bangunan sisanya. Dan terakhir gue membuat pohon yang full terbuat dari kaca. Oke, itu terlalu speedrun sih penjelasannya. Tapi ya udah hampir 50% buildnya. Oke, lebih pelan tempo video. Biome selanjutnya adalah biome pink muda. Ini adalah salah satu warna biome yang paling gue suka. Ya agak nggak manly sih suka sama warna pink muda. Yang paling gue suka adalah style bangunan yang nanti akan gue buat. Pertama, gue menaruh pink concrete powder untuk membuat base-nya. Dan untungnya di Minecraft ada pohon berwarna pink yang akan gue buat jadi bahan dasar buat bangunannya nanti. Harusnya kalian udah kebayang sih style apa yang akan gue build. Jadi gue pun pergi ke 3 bangunan paling epic yang pernah gue buat. Dan jika kita pergi ke belakang Candi Prambanan, kita akan melihat 1 cherry blossom. Ya beneran cuma ada 1. Ini kalau nggak dapet bibitnya punah nih pohon. Oh, itu dia bibitnya. Dan total dari 1 pohon gue mendapatkan 19 sapling. Ya itu lumayan banyak sih hitungannya. Dan agar kayunya terduplikasi makin banyak, gue pun pergi ke Unlimited Tree Farm. Jadi ini farmnya ajaib, bisa menggandakan kayu. Caranya adalah tinggal nyalain aja saklarnya dan spam tumbuhin pohonnya pakai bone meal. Dia ngeledakin dirinya sendiri. Ya, tapi ya udah masih bekerja farmnya. Oke, saatnya time lapse. Oke, segini udah cukup. Pertama, gue mulai dengan membuat fondasinya terlebih dulu menggunakan concrete powder. Kemudian gue membuat tangga. Oke, itu dia fondasi dasar bangunannya. Setelah fondasi, gue membuat lantai 1 terlebih dulu.
Oke, ini kan nggak pink ya? Bisa gue giniin dulu nih. Nah, buat jendelanya bakal gue bikin kayak gini. Ya lumayan rumit dan cukup banyak detail. Ini buat bagian atapnya. Ya agak susah ya. Oh, Oke, jadi itu lantai satunya. Dan gue bakal nerusin sampai selesai. Dan setelah beberapa hari di Minecraft, akhirnya tempelnya udah selesai. Ya ini bayam favorit gue sih. Ini kalau kalian mau lihat detailnya lebih dekat. Terakhir, tinggal dekorasinya aja. Dan itu dia bayam tercantik yang gue buat. Next, bayam paling merah yang akan gue buat. Ya karena ini adalah bayam berwarna merah. Gue akan membuat bangunan di bayam ini sedikit unik dan berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi, gue pun AFK di Creeper Farm selama beberapa jam. Ini adalah farm yang spesifik dibuat untuk menghasilkan gunpowder. Tinggal kita crafting sama pasir. Dan gue mendapatkan satu full shulker box berisi TNT. Sekarang gue akan menyusun TNT-nya dan membuatnya menjadi rumah. Ya, semoga aja nggak meledak. Seperti rumah pada umumnya, rumah TNT ini akan memiliki jendela, atap, dan tentunya juga interior. Yo, ini flint and steel-nya harus dibuang jauh-jauh sih dari biome ini. Gak lupa juga, gue membuat kolam renang. Dan terakhir, untuk dekorasinya tentunya juga terbuat dari full TNT. Ya, yang ini nggak usah dikupas lah ya. Soalnya udah merah juga warna dominannya. Dan itu dia biome paling berbahaya yang gue buat di Minecraft sejauh ini. Dan biome selanjutnya adalah biome warna jeruk. Ya, dalam bahasa Inggris jeruk itu orange. Dan orange itu artinya jeruk. Dan gue tahu build gue yang warnanya terdiri dari banyak warna orange, yaitu di desa 1000 armadillo yang dulu pernah gue build. Jadi di video itu gue beneran membuat rumah untuk 1000 armadillo. Beneran 1000 coy armadillonya. Wait, lu bukan armadillo. Dan untungnya masih ada sisa blok yang bisa gue colong di sini. Ya nggak nyolong sih, ini kan buat gue sendiri. Jadi gue pun kembali ke lingkaran warna-warni dan mulai membuat rumah. Ini video sumpah random banget buildnya, kayak macem-macem banget. Ada build full emerald block, ada yang es, ada yang rumah Jepang, ada yang terbuat dari TNT. Kayak aneh banget. Dan masih ada beberapa build lagi yang akan gue bangun. Gue tahu nih buat dekorasinya yang warnanya juga orange. Ya ini kayaknya ide yang kurang bagus sih, bikin kolam lava di sebelah rumah TNT. Dan itu dia biome dengan warna paling jeruk yang pernah gue buat. Selanjutnya adalah biome dengan warna yang paling gak gue suka. Ya, warna coklat. Ya sebenarnya nggak terlalu penting sih gue suka atau nggak suka. Ya tetap harus gue build gitu biome-nya. Jadi gue pun terbang untuk mencari blok berwarna coklat. Kok gue masih di sini ya? Ini mana nih editor? Sinkronin dong videonya. Oke, sekarang tampilin video gue terbang. Ditambah timelapse dan musik epic. Gue pun terbang ribuan blok untuk menuju ke biome jamur. Dan kemudian mengumpulkan jamur berwarna coklat. Jadi untuk biome coklat, gue akan membuat jamur raksasa. Dan di bagian tengahnya, gue akan membuat rumah. Ya, jadi ini konsepnya kayak rumah pohon jamur. Dan itu dia rumah jamur. Ya, hampir seperempat lagi. Dan biome selanjutnya adalah warna hitam. Ya, hitam.
Dan kalian tahu apa yang warna hitam? Yaitu adalah pilar di the end. Jadi, gue akan pakai obsidian ini buat jadi base-nya. Oh, ternyata nggak selama yang gue kira. Wait, gue nyalain beacon dulu. Nah, sedikit lebih cepat. Ya, tetap bakal pegel sih. Gue harus ngumpulin full 1 shulker. Gak usah full sih. Biasanya 2 baris udah lebih dari cukup buat jadi base-nya. Kemudian, gue pergi ke Nether, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kastil hitam. Oke, jadi itu dia diameter kastilnya. Dan seperti biasanya, saatnya untuk time lapse. Tambahin musik epic. Ini bagian atapnya, dan setelah itu bangunannya udah jadi. Untuk dekorasinya, gue akan membuat spike atau duri-duri seperti ini. Dan itu dia kastil hitam. Oke, lanjut ke biome selanjutnya. Untuk biome warna grey atau abu-abu, setelah membuat base-nya, lalu gue pergi ke Nether untuk mengumpulkan basalt. Yo, episode panas bro. Ini apa lagi nih? Mana tuh? Dia udah gak nyerang. Kemudian, gue kembali lagi ke Grey Biome dan membuat Basalt Castle. Ya, itu dia kecil banget ya dibandingin sama sebelahnya. Kayak kurang proporsional gitu. Oke, tambahin lagi 1 tower. Iya, masih kecil kalau dibandingin sama sebelahnya. Tapi, kalau dibandingin sama yang lain, udah lumayan lah. Next, warna abu-abu muda. Untuk biome abu-abu muda ini akan cukup spesial. Yaitu, gue akan membuat struktur bangunan candi Prambanan. Jadi, pertama, gue pun AFK di cobblestone farm gue. Setelah itu, gue pun membuat base utama dari bangunannya yang terbuat dari full cobblestone. Oke, itu dia bagian dasarnya. Jadi candi ini karena ruangannya agak sempit, jadi gue perkecil ukurannya. Oke, tinggal dekorasinya nih. Gue pun pergi dan mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian gue buat menjadi pohon yang terbuat dari batu. Dan itu dia bangunan paling legendaris yang pernah gue buat, yaitu candi. Tinggal tersisa 2 biome lagi untuk dibangun. Dan sebelum biome terakhir, biome yang akan gue buat sekarang adalah warna putih. Jadi, sama seperti biasanya, gue menaruh white concrete powder ini buat jadi base warna putihnya. Karena ini sisa 2 lagi, jadi gue bakal bikin build yang agak spesial. Jadi, gue pun pergi untuk mencari Pale Forest. Ya, ini namanya Pale Forest. Dan kalau dikupas kulit pohonnya warna putih. Yo, itu apaan bro? Apakah dia friendly? Dia diem doang sih, dia nggak nyerang. Oke, itu serem sih. Ya gue pergi aja. Oke, kita nunggu pagi aja lah biar nggak diganggu. Jadi, gue pun menebang beberapa pohon lagi untuk nantinya dibuat jadi bahan untuk bangunan di biome warna putih. Untuk biome putih ini, bangunan yang akan gue buat adalah menara pisah.
Oke, gue bakal bikin yang sama kayak gini sampai 5 tingkat ke atas. Dan itu dia Menara Pisa di Bayam Putih. Ya, jadi candi sebelahnya Menara Pisa. Dan terakhir tinggal tersisa satu bayam lagi yang akan gue buat. Untuk warna terakhir ini, kalau di sebelahnya bayamnya terbuat dari full emerald, untuk bayam kuning ini gue akan membuat bangunannya terbuat dari full gold block. Oke, jadi ini tempat hasil dari gold farm yang dulu pernah gue bikin. Lokasinya ada di dekat candi. Dan nantinya semua chest ini akan terisi dengan gold nugget. Gue udah pisahin nih, ini biar keisi full gold nugget semua. Nah, kalau normal campuran kayak gini nih. Jadi gue pun pergi dan AFK selama 24 jam di gold farm gue. Yo, jadi gue udah AFK 24 jam lebih. Jadi setelah mendapatkan beberapa shulker box gold block, gue pun membuat base-nya terlebih dulu, yang tentunya juga terbuat dari full gold block. Jadi gue bakal bikin desert temple, tapi terbuat dari full gold block. Semoga aja muat sih, soalnya lumayan gede juga kan ukurannya. Jadi gue pun memasang bloknya satu persatu dan membuat bentuk bangunannya persis seperti desert temple yang asli. Oke, udah selesai ya, udah jadi bangunannya. Gimana kalau gue fullin pakai gold block semua interior ini, biar jadi full solid gold bangunannya. Ya, jadi gue memasang seluruh sisa gold yang gue punya untuk mengisi seluruh ruangan kosong di temple ini. Oke, tinggal sedikit lagi di bagian tengah sini. Dan itu dia. Nah, ini buat dekorasinya gue bakal bikin kaktus, tapi tentunya terbuat dari full gold. Nah, oke lah. Dan terakhir, untuk dekorasinya, gue membuat pohon yang terbuat full dari emas. Dan itu dia 16 biome yang terbuat dari setiap warna yang ada di Minecraft. Ya, gue cukup have fun sih bikin build ini karena bangunannya beda-beda terus warna-warni gitu. Gue suka, unik aja. Dan terakhir, saatnya untuk sinematik.